Jauh dari hiruk pikuknya gemerlap bus di Trans Jawa, ada bus yang kehadirannya ini sangat berarti bagi warga di daerah yang termasuk kategori terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan. Menghubungkan daerah yang susah transportasi umum menuju ke daerah perkotaan. Kali ini aku nyobain sensasi salah satu jalur bus perintis di Jawa Barat yang menghubungkan terminal Cikidang di Kabupaten Sukabumi menuju ke terminal Luwiliang yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melintasi jalur pegunungan yang terjal dan ekstrim serta perkebunan teh Cianten yang seger banget view-nya. Gimana keseruannya? Simak terus video ini sampai akhir ya. Setelah perjalanan dari Blitar ke Bogor menggunakan bus mahkota, lalu disambung naik kereta api Pangrango dan akhirnya aku tiba di Sukabumi, sebuah kota dengan ketinggian antara 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut yang membuat iklim di wilayah ini cukup sejuk dan nyaman untuk ditinggali. Secara geografis, letaknya Sukabumi ini berada di antara dua kota besar, yaitu Jakarta dan Bandung. Perjalanan naik bus perintis ini nantinya titik startnya itu bukan dari terminal Sukabumi yang ada di tengah kota, melainkan di terminal Cikidang yang jaraknya itu 1,5 jam perjalanan darat dari Sukabumi kota. Karena bus yang akan kami naiki itu berangkatnya jam 7 pagi, kami menginap di penginapan yang ada di sekitar terminal Cikidang. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Hari ini aku akan jalan-jalan naik bus perintis. Aku tuh penasaran banget ada bus perintis yang menghubungkan antara Kecamatan Cikidang ini menuju ke Terminal Luwiliang di Bogor, dan dia akan ngelewatin Taman Nasional dan juga perkebunan teh. Unik kan, naik bus lewatin tengah-tengahnya perkebunan teh. Nah, ini sekarang udah berada di terminalnya. Terminalnya kayak terminal desa gitu, kecil banget tapi asri, sejuk banget di sini. Ini sekarang masih jam 6, bisa keberangkatannya sekitar jam 7. Nah, kita sekarang lihat kondisi sekitar dari terminal ini. Ini bagian depannya teman-teman. Jalurnya bisa kita lihat nanjak-nanjak gitu, dan di sini tuh merupakan jalur alternatif menuju ke tempat wisata Pelabuhan Ratu. Nah, kalau aku lihat di sini tuh banyak banget tempat-tempat kayak rafting gitu teman-teman. Karena emang di sini tuh banyak aliran sungai dan jalurnya atau konturnya itu pegunungan. Jadi pas banget buat rafting. Kita jalan ke depan. Di sana ada kantor Kecamatan Cikidang, masuk ke kiri. Ada aturan bagi kendaraan jenis bus sedang, bus besar, truk fuso, truk sumbu 3 lebih nggak boleh masuk ke sini karena jalurnya yang cukup ekstrim. Bagi kalian yang belum sarapan, di sini juga udah ada yang jual bubur ayam jam 6. Wah. Di sebelah sini ada kayak apa ya? Mes atau gimana gitu, tempat istirahatnya kru atau apalah, gak paham aku. Di sini ada musola dan di sini ada toiletnya. WC umum. Bayar seikhlasnya. Kalau misalkan mau mandi kayaknya juga bisa deh. Bersih kok tempatnya. Luas lagi. Kok mandi bayar 5.000 cuy. Nah, ini dia busnya yang akan mengantarkan kita menuju ke Terminal Luwiliang Bogor. Bus dengan ukuran medium yang setiap harinya harus melintasi jalanan ekstrim melintas pegunungan Halimun. Bisa kita lihat, luka-luka di bodi bus ini tuh sudah cukup menggambarkan betapa kerasnya jalur yang dilalui oleh bus ini. Untuk sasisnya dia menggunakan Hino FB 130 dengan bodi New Coaster dari karoseri New Armada Magelang. Bus perintis ini sudah beroperasi sejak tahun 2016 silam, yang artinya sudah 9 tahun melayani masyarakat yang memang butuh moda transportasi aman, nyaman, dan terjangkau menuju ke perkotaan. Sebelum adanya bus perintis ini, warga sekitar Pegunungan Halimun mengandalkan tumpangan dan jasa ojek untuk mengakses wilayah kota Bogor, yang mana itu memerlukan biaya yang tidak murah.
Saya asli dari sini, dari Cikidang. Dalam 1 bulan sampai 2 sampai 3 kali. Ini udah langganan lah. Mohon kepada pemerintah jangan sampai Damri dicabut. Ini sangat-sangat membutuhkan warga masyarakat di sini karena ini tertunjang dengan harga yang sangat terjangkau, nyaman, bisa istirahat, gak kehujanan. Saya juga memohon kepada pemerintah Damrinya harus dikasih yang lebih bersih karena sering terjadi trouble ya yang di bawah, terutama kalangan-kalangan di bawah. Kalau kalangan menengah ke atas kan bisa punya kendaraan sendiri, motor, mobil. Yang terutama perekonomian yang di bawah, yang biasanya di Bogor kerja pulangnya seminggu sekali atau sebulan sekali untuk mengirit lah Pak. Di sela-sela waktu nunggu penumpang, kami berkesempatan untuk berkenalan lebih dekat dengan aktor penting dalam perjalanan kali ini. Siapa lagi kalau bukan driver atau pengemudi dari Damri Perintis ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Herianto. Saya di sini sebagai pengemudi. Rute yang saya lalui dari Lewiliang menuju ke Terminal Cikidang cukup memacu adrenalin. Dari jalan berkelok-kelok, tanjakan, turun gunung sekitar 66 kilo. Untuk tarif kita relatif dari mulai 25.000, 10.000, 40.000. Jadi menyesuaikan jarak jauh dekatnya. Untuk pemberangkatan kita dari Lewiliang dimulai dari jam 7, siangnya dari sini jam 11, nanti sore kita berangkat lagi jam setengah 4. Jadi sekarang udah sekitar jam 7, tapi penumpangnya masih belum ada yang naik. Mungkin ini hari apa ya? Selasa ya? Jadi nggak terlalu rame, tapi weekend rame teman-teman. Ini ada Elf nih, Elf tujuan ke Pelabuhan Ratu. Cikidang, Pelabuhan Ratu bisa pakai Elf. Terus yang dari Cikidang ini menuju ke Cibadak, dekat dengan Sukabumi sana, kotanya itu menggunakan angkot warna hijau gitu. Tarifnya aku kurang paham sih. Nanti kalau teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Di pagi hari kayak gini teman-teman, bisa kita lihat ada warung-warung. Oh, kita langsung aja masuk ke dalam busnya teman-teman ya. Ini mumpung masih belum ada yang naik, kita naik duluan. Nah, seperti ini. Kayaknya kita enaknya di depan dikosongin. Di sini aja kayaknya ya. Kursinya udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Total ada 22 kursi dalam bus ini dengan konfigurasi 1-2. Udah selayaknya bus super eksekutif nih teman-teman ya. Kita nanti akan di sini. Di sini mungkin sebagai barang mungkin ya. Kalau dilihat dari lantainya sini dulu adalah kursi sih. Coba dicopot untuk barang mungkin. Nanti jalan yang paling ekstrim yang mana Pak nanti Pak? Nanti pas nyampe Gunung Keneng, tanjakan Gunung Keneng itu jalan yang paling Oh, nanti kabari ya kalau udah mau nyampe sana Pak ya? Iya, untuk Tanjung Sari itu apa ya? Itu yang udah masuk ke Taman Nasional. Taman Nasional ya masih belum ini sih. Ada tulisan kantor Taman Nasional itu? Lewat lagi. Oh, lewat lagi. Oke. Laksana baru ketemu jalan yang ekstrim. Ini kalau orang yang jarang naik bis, mabok apa jalurnya? Kalau yang baru ya pasti lah. Pasti. Soalnya kan pas begitu masuk ke atas gunung kan kita di sampingnya gawir kayak gitu, suram-suram gitu. Oh gitu. Ditambah kayak perbaikan jembatan yang patah, longsor. Gitu. Sering longsor Pak di sini Pak nanti? Sering banget, apalagi kalau udah hujan. Makanya kita berdoa jangan sampai hujan gitu. Malah berdoa jangan sampai hujan. Padahal Bogor kota hujan. Berarti ini Bapak hari ini kan dari sini ke Lewiliang nih. Terus baliknya lagi jam 11. Terus nyampe sini jam setengah 4. Terus balik ke sana lagi. Hari ini istirahat di sini, besok istirahat di Terminal Lewiliang. Oke, siap Pak. Jam 7.06 kita berangkat. 3 jam. Oh, ke arah sana ya? Oh. Oh iya. Langsung ada penumpang.
Penumpangnya emang naiknya di jalan gitu ya Pak? Jalan gitu ya. Langganan banyak. Kita menuruni bukit. Oh iya, aku coba penasaran nih, ini ketinggiannya berapa ya? Kita berada di ketinggian 500-an mdpl. Makanya dingin banget di sini, lumayan. Perjalanan dari Cikidang ke Luwiliang ini tarifnya Rp40.000 untuk sekali jalan melintasi jalur Kelapa Nunggal, Kabandungan, dan perkebunan teh Ciaten. Satu hal yang unik kalau kita lihat jalurnya di Google Map, jalur yang kita lalu itu sebenarnya motong kompas ya dengan jarak cuma 58 kilometeran aja. Tapi waktu tempuhnya itu lebih lama dibandingkan dengan jalur memutar dengan selisih kurang lebih 30-an kilometer. Berarti bisa dibayangkan kan betapa beratnya medan yang dilalui oleh bus ini nantinya. Setelah kita belok ke arah kiri, ini vibes-nya udah beda teman-teman. Kalau tadi kan vibes-nya masih kayak perkampungan gitu. Ini beda, ini kita ngelewatin kebun sawit. Agak unik sih, di Jawa Barat kebun sawit seluas ini. Ini rasanya kayak kita lagi ada di daerah Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Ya vibes-nya kayak sini, banyak kebun sawitnya dan jalurnya nggak terlalu lebar. Ini ada orang yang kayaknya kerja bakti, bukan kerja bakti sih ini, benerin jalan. Celolet. Tinggalan zaman ya bener. Masih relate kok, masih relate. Gak ketinggalan zaman. Tadi kita barusan papasan sama angkot, ternyata angkot charter karena nggak ada angkutan yang ngelewatin sini. Dia tuh rute aslinya dari Cikidang tadi tujuan ke Cibadak. Mungkin di charter ada kegiatan atau mau kemana gitu. Ini kita udah memasuki daerah Kelapa Nunggal. Jalannya bener-bener jos. SMAN 1 Kelapa Nunggal. Kita ngelewatin Kelapa Nunggal ini jalurnya udah mulai selain rusak yo nanjak-nanjak teman-teman. Kita lihat MDPL-nya ya. Tuh, naik kan jadi 624 MDPL.
naik lagi nih 625. Udah kita lagi ada di perbukitan nih teman-teman. Kalau ke sana ke arah Parung Kuda, kita ambil ke arah kiri. Maksudnya gini, kalau ada ketentuan yang di trayek itu, jadi dia pulang ke Nabi tuh, sana yang Nabi. Ada Indomaretnya cuy. Jalurnya benar-benar kecil ya. Untuk papasan pas itu. Gak ada sisa lagi. Kantor Gunung Halimun. Oh iya. Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini kantornya ada di sini teman-teman. Ajakannya masih jauh tuh Pak ya? Ajakannya masih jauh. Dari sini lumayan lah. Oh.
bagusnya mana Pak? Tapi rumahnya bagus-bagus Pak, tenang gitu kan rasanya. Sekitar 2 jam perjalanan kita akan tiba di perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor. Nah, di sini ini merupakan titik tengah dari lintasan bus Perintis Cikidang menuju ke Lewiliang ataupun sebaliknya. Biasanya di sini bus akan berpapasan dengan bus Damri satunya yang start dari terminal Lewiliang Bogor dengan jam keberangkatan yang sama, yaitu jam 7 pagi.
Setelah masuk di Kabupaten Bogor, seakan-akan bus ini tuh disambut dengan panorama keindahan perkebunan teh Cianten. Dan di sini, kebun teh ini infonya juga ada penumpang yang selalu nunggu. Ya bisa dibilang juga ini kantong penumpang ya, walaupun di tengah-tengah perkebunan. Cianten. Apa desanya? Purwasari. Purasari. Ini langsung berangkat lagi nih, Pak? Iya. Harusnya jam berapa jadwalnya? Jam 11 kita Jam 11. Oke, karena kita terlambat, jadi langsung berangkat lagi, Pak ya. Semangat, Pak ya. Siap, semangat. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Cikidang sampai ke Terminal Lewiliang Bogor. Di sini terminalnya nggak terlalu banyak yang masuk ya, cuman PBU dan MGI aja tujuan ke Tanjung Priok. Itu sih harusnya sih 3 jam atau 3 jam setengah, karena ini tadi cari oli dan jalurnya benar-benar rusak sehingga memakan waktu kurang lebih sekitar 4,5 jam perjalanan, akhirnya sampai di Bogor. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye bye.